mereka ini bukan anak-anak yang bodoh. Anak-anak di daerah pedalaman ini, anak-anak yang ingus malele, kaki kosong setiap hari karena tidak punya sendal atau alas kaki. Anak-anak yang bisa pakai satu baju untuk 3-4 bulan, 1 bulan, 1 tahun, 2-3 tahun hanya dengan satu baju atau satu celana. Anak-anak yang dilihat sebelah mata ini, mereka adalah anak-anak yang selama ini tidak pernah diberikan kesempatan. Kembali lagi dalam podcast RRI Biak, dan kali ini kita akan membahas bagaimana pengalaman seorang guru asli Biak yang mengajar di pedalaman Papua. Tentu banyak sekali cerita-cerita yang bisa menginspirasi kita, dan seperti apa pengalaman yang didapat di pedalaman, dan sesuai dengan topik kita membentuk anak Papua cerdas. Nah, kita akan bincang-bincang langsung dengan narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya, ada Kak Andi Rumbrar, BED SPD. Hai Kak Andi. Halo kakak. Apa kabar Kak Andi? Puji Tuhan, baik, sehat. Sehat. Udah berapa hari nih di Biak? Baru 1 minggu ini. Kurang lebih 1 minggu. Kurang ya? lebih 1 minggu di Biak. Oke. Setelah beberapa waktu di kurang lebih 7 tahun ya? Iya, 7 tahun. Di pedalaman Sukuwano, ini tepatnya di mana sih Kak Sukuwano ini? Sukuwano ini sampai saat ini secara spesifik belum terlalu diketahui posisi pastinya masuk kabupaten mana, karena dia ada di beberapa daerah, beberapa kabupaten di wilayah pegunungan Papua dan juga ada di sekitar Papua Tengah. Tepatnya ada di wilayah Puncak Jaya, Intan Jaya, Puncak, dan di sekitar daerah Yaukimo begitu. Dia ada persis di tengah-tengah itu. Baik. Ini sebelum kita masuk ke topik, Kak Andi, kalau misalnya perjalanan dari Biak ke sana itu gimana Kak? Harus menggunakan pesawat seperti apa? Kemudian perjalanannya berapa lama? Baik. Kalau akses dari Biak, ya pastinya Biak ke Jayapura banyak ya pilihannya, penerbangannya banyak pilihan. Tapi yang susah adalah ketika kita dari Jayapura, Biak ke Jayapura, Jayapura mau ke pedalaman Sukuwano, itu yang sangat susah sekali. Tidak semua pesawat bisa ke sana. Lapangan terbang kami hanya 450 meter. Itu pun masih batu-batu. Belum, itu bukan seperti lapangan pada umumnya, tetapi lapangan perintis untuk pesawat-pesawat misi tipe Pilatus atau lebih kecil daripada itu untuk tipe Kodiak. Jadi hanya pakai pesawat itu. Biasa kami pakai pesawat misi, Mission Aviation Fellowship, atau pesawat MAF. Dan pesawat ini bisa tempuh dari Sentani ke pedalaman Sukuwano ini butuh kurang lebih 2 jam sampai 2 jam 10 menit. Tetapi itu tidak bisa langsung masuk, karena kami ada di atas puncak gunung yang tinggi, biasa ada angin atau biasa ada awan, itu yang buat susah sekali pesawat itu bisa masuk. Mungkin bisa diceritakan dulu Kak Andi, apa sih yang bikin Kak Andi tertarik gitu, atau apa sih yang membuat sampai akhirnya Kak Andi mengajar di sana, mau ngajar di sana gitu kan, dan diceritakan sedikit untuk pengalaman 7 tahun di Sukuwano. Gimana nih Kak Andi? Hanya sedikit anak Papua yang bercita-cita menjadi guru. Setiap orang berhak atas rencana Tuhan atau menjalani apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi bagi saya secara pribadi, menjadi guru itu adalah anugerah. Tidak semua orang terpilih untuk bisa menjadi guru, apalagi menjadi guru di tempat yang tidak semua orang inginkan. Ya, dengan tadi yang diceritakan banyak sekali. Saya lahir besar di Biak. Setelah SD, SMP, SMA di Biak, saya melanjutkan pendidikan di Universitas Pelita Harapan di Karawaci. Tempat yang notabene butuh segala sesuatu itu sangat mudah, sangat gampang. Benar. Setelah lulus, ada banyak pilihan. Setelah diwawancarai, mau kemana, karena ada banyak sekolah yang dimiliki oleh Yayasan Harapan Papua, harusnya punya banyak untuk pilihan. Tetapi di dalam hati kecil saya tahu ada banyak adik-adik saya di daerah Papua, terlebih khusus di daerah pedalaman sekali, yang sangat susah dijangkau. Mereka sama sekali tidak pernah menikmati indahnya pendidikan.
Saya tahu itu. Ketika dalam proses belajar, saya juga merasakan bagaimana dulu datang ke sekolah, main-main bola saja, habis itu pulang. Itu di kota pada tahun 2000-an begitu, awal-awal tahun 2000. Tetapi ini daerah yang sangat susah dijangkau, pasti lebih susah daripada itu untuk mendapatkan akses pendidikan. Dan saya bersyukur ketika ditanya, saya sampaikan kepada pimpinan yayasan, tolong cari saya sekolah yang orang tidak mau ke sana. Utus saya ke sana. Dan apa sebenarnya yang bikin Kak Andi kok punya kepikiran seperti itu, Kak Andi? Karena saya tahu, saya sadar bahwa adik-adik saya ini mereka juga membutuhkan pendidikan. Mereka punya hak yang sama. Hak dasar untuk mendapatkan pendidikan. Sudah sekian lama, kita sudah merdeka berapa puluh tahun, tetapi saya pun saudara-saudara ini ada di balik gunung yang tinggi, hanya untuk baca saja tidak bisa, kenal huruf saja tidak tahu, ataupun angka saja tidak tahu, ataupun adik-adik di sana untuk bahasa Indonesia ini tidak tahu sama sekali. Saya sadar akan hal itu, dan itu menjadi panggilan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada kegelisahan yang Tuhan terus tanamkan sejak pertama kali saya putuskan mau menjadi guru, yang sebenarnya sesuatu yang bukan juga menjadi pilihan utama saya. Tetapi puji Tuhan, panggilan itu, keresahan itu hadir terus dalam hati saya, dan itu yang menggerakkan saya selama sekolah. Saya bilang, Tuhan, tidak mudah saya ada di sini. Di pertama kali untuk kuliah. Karena waktu pertama kali masuk kuliah, aduh, saya rasa kami seperti tertinggal berapa gerbong kereta begitu. Kalau istilahnya saya pikir dari dulu, teman-teman di Tanah Jawa sudah berenang sampai sudah mau finish, saya baru buka baju, baru mau pemanasan, kasih tangan peregangan, baru mau siap untuk berenang. Saya bisa rasa bagaimana belajar dengan full bahasa Inggris, dan saya hanya coba untuk tunduk-tunduk karena saya takut saya tidak bisa, saya lemah dalam bahasa Inggris. Tetapi itu tidak buat untuk menyerah. Saya ingat saya pun adik-adik butuh untuk saya bisa selesaikan pendidikan dengan baik, dan saya kembali. Itu menjadi dorongan yang besar. Saya sudah tahu saya akan kemana. Saya sudah punya visi di dalam hidup. Tuhan pakai saya jadi alat Tuhan begitu. Dalam bidang pendidikan, kalau Tuhan percaya saya untuk ada dalam profesi ini, tolong perlengkapi saya. Jadi selama sekolah bersyukur puji Tuhan, sejak itu lulus tahun 2017 dari UPH, langsung saya ditempatkan di pedalaman Papua. Yang 180 derajat semua terbalik. Berbeda dari apa yang sempat dipikirkan juga seperti itu. Berbeda dari tempat saya lahir. Saya lahir sudah ada listrik. Saya besar di tempat yang mau apa-apa juga sudah lengkap. Biak lengkap. Saya kuliah di tempat yang akses dan segala macamnya mudah. Untuk komunikasi tidak ada jaringan. Untuk air, kami itu hanya tunggu air hujan. Air hujan. Kalau hujan tidak turun 2 hari, maka kami sudah tidak punya kebutuhan air. Air itu sangat penting sekali. Dan saya pernah ada dalam situasi di mana mau masak itu susah, mau minum itu susah sekali. Bagaimana dapat air? Kita harus turun berapa jam ke bawah di daerah di bawah gunung tempat kami tinggal, dan angkat air, dan dari situ untuk bisa mungkin 1 jam, 1,5 jam. Ada satu mata air kecil, kami bisa ambil air dari situ. Kalau tidak hujan tidak turun 1 atau 2 hari. Luar biasa Kak Andi. Ini perjuangannya memang istilahnya panggilan jiwa lah ya. Dan itu memang bisa dijalani oleh orang-orang yang memang punya hati untuk ke situ. Betul. Salah satunya tadi yang menjadi motivasi Kak Andi adalah bagaimana adik-adik di sana pemerataan pendidikan. Ini yang menarik tadi Kak Andi bilang, kita udah merdeka. Tapi pemerataan dari merdeka itu sendiri di bidang pendidikan ini belum terasa. Seperti itu Kak Andi ya. Kak Andi, kalau kita bicara soal tadi, kalau dari cerita Kak Andi yang menjadi tantangan adalah bagaimana beradaptasi pertama ya. Tapi bagaimana dengan tantangan dalam mendidik anak-anak di sana Kak Andi? Baik, terima kasih. Kalau kita ada di kota, dalam mengajar tentu akan mudah karena kita punya bahasa menggunakan bahasa yang sama. Yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, benar. Tetapi saya berada di tempat di mana bahasa Indonesia adalah bukan bahasa mereka. Anak-anak sampai orang tua hanya tahu bahasa suku mereka, bahasa suku Wano. Satupun orang tua tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Ada satu anak
dia yang punya daya tangkap lebih cepat, dia bisa 1-2 kata dalam bahasa Indonesia. Tetapi pertama kali saya turun turun dari pesawat, saya sampaikan selamat pagi. Anak-anak hanya menganga ke atas, lihat, menatap saja dengan tatapan kosong, tidak bisa balas sama sekali. Mereka memang sama sekali tidak tahu. Tidak tahu bahasa Indonesia. Itu menjadi satu tantangan yang besar. Bagaimana saya mau mengajar? Kalau saya mau mengajar pakai apa? Saya mau bagaimana? Jadi saya sampaikan kepada pimpinan, ini menjadi pergumulan besar. Kalau kita mau bangun Papua, kita harus lihat dari sudut pandang Papua. Betul. Pimpinan saya sempat sampaikan bahwa tidak, ini harus langsung coba untuk masuk ke dalam penyesuaian untuk mereka belajar. Saya bilang kita punya tujuan baik, tapi kalau kita punya cara kurang tepat, itu akan susah. Hasilnya mungkin tidak akan sama seperti yang kita inginkan. Hasilnya pun pasti tidak terlalu efektif, begitu, maksimal. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan ketika saya masuk di tempat atau kita masuk di satu tempat yang baru adalah bangun kepercayaan. Betul. Bangun kepercayaan. Dan bangun kepercayaan itu adalah proses yang paling tahap awal yang harus dikerjakan. Dan itu proses yang tidak mudah. 2 tahun baru bisa dapat itu. 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun baru saya bisa mengerti apa yang mereka bicara. Dan saya bisa dengan berani untuk coba untuk mengajar di depan kelas dengan bahasa yang lebih sederhana dan mereka bisa pahami. Saya tentu butuh beberapa orang yang sebelumnya sudah terlatih oleh orang misi. Jadi mereka bisa untuk bantu dalam menerjemahkan. Dan dia menjadi jembatan untuk saya bisa belajar bahasa suku. Dia juga menjembatani saya sebagai penterjemah di dalam ruang kelas. Itu gimana sih Kak Andi pertama kali mengajar anak-anak, respon anak-anak seperti apa nih? Saya ingat sekali, saya pertama kali mengajar, saya duduk di atas pohon dan mereka ada di atas pohon-pohon yang lain. Dan kita hanya cerita. Saya tidak langsung mengajar. 1 tahun pertama kami mulai dengan hanya ajar mereka karakter dan juga ajar anak-anak ini bagaimana pola hidup sehat. Mereka tidak pernah tahu sebelum makan itu harus cuci tangan dulu atau mungkin belajar untuk sikat gigi. Hal-hal dasar itu saja yang kami mulai. Dan juga 1 tahun 2 tahun pertama itu hanya bangun kepercayaan. Ikut anak-anak pergi berburu. Ikut orang tua pergi ke kebun. Di sana catat setiap kosakata yang saya belajar. Jadi saya datang ke sana, saya tidak menaruh ekspektasi bahwa, saya ini guru lulusan S1 yang sekolah di tempat yang yang bukan hanya S1 dari Indonesia, tetapi saya juga sama-sama ambil dengan Korban University. Jadi punya pemahaman yang luar, tapi rendahkan hati. Masuk ke satu tempat yang baru, rendahkan hati, mau belajar dari mereka. Jadi 2 tahun pertama saya hanya belajar dari mereka. Setelah itu baru kami mulai belajar pelan-pelan. Tentu masuk di dalam atau mau mengajar, itu pun sampaikan sesuatu yang sangat gampang. Anak-anak hanya lihat saja, tidak mengerti. Karena ini bukan bahasa. Tetapi ketika mengajar dalam bahasa mereka setelah penyesuaian, wow, puji Tuhan. Mereka boleh untuk memahami dan sampai saat ini mereka bersyukur hanya oleh pertolongan Tuhan. Sampai saat ini hampir sebagian besar anak-anak bicara bahasa Indonesia sangat jelas. Sangat jelas. Mereka boleh untuk membaca buku dan menceritakan apa yang mereka baca. Jadi puji Tuhan untuk setiap proses langkah demi langkah kecil yang melihat setiap perubahan yang lebih baik. 7 tahun ini proses yang tidak mudah sebenarnya ya Kak Andi. Dan ini luar biasa sekali Kak Andi. Yang bikin saya tertarik di sini adalah tadi Kak Andi sebutkan bahwa pada saat mengajar anak-anak mulai dengan duduk di pohon, kemudian bercerita. Apakah kondisi fasilitas untuk pendidikan di sana belum ada atau memang nyari tempat yang biar anak-anak santai nih, biar lebih dekat kita tuh seperti apa? Dua tahun pertama itu kami mulai di bangunan kecil yang dibuat yang biasa dipakai juga sebagai tempat ibadah. Tidak ada bangunan sekolah sama sekali. Tidak ada bangunan sekolah awalnya. Karena kami dibantu sama yayasan pendidikan Kristen juga. Tidak dari pemerintah sama sekali. Sehingga untuk belajar 1 tahun 2 tahun pertama kami belajar di alam karena itu lebih nyaman buat mereka. Duduk sesuai dengan tempat yang mereka inginkan itu jauh lebih bermakna
Saya tanya, hari ini kita belajar di mana? Mereka bilang, oke, kita ke kebun, baru di sana belajar. Belajar mulai dari hal-hal yang sederhana, hitung-hitung batu kecil, ajar mereka. Karena bilang 1 saja itu saya butuh, bilang 1 sampai 10, itu butuh mungkin 4 sampai 5 bulan. Karena tasu, sasu, 1, sasu, oke, 1, tatu, butuh sabar yang panjang untuk menolong anak-anak Papua. Itu saya pernah ada dalam satu situasi di mana karena melihat ini mulai dari nol, mulai betul-betul yang tidak dia ada ekspektasi bagaimana kalau kita masuk dan daya dukung ada orang tua yang mungkin kasih les mereka dan lain sebagainya itu bisa. Orang tua satu pun tidak ada yang sekolah. Bagaimana saya mau bantu anak-anak ini lebih dengan dukungan orang tua? Dukungan orang tua sangat banyak, tetapi dalam hal untuk memahami apa yang sekolah ajarkan dan orang tua lanjutkan dari rumah, itu mungkin cukup susah. Jadi waktu pertama kali mereka bisa datang ke sekolah untuk belajar, membaca atau belajar segala hal, itu kita belajar sesuai konteks. Bagaimana melihat hal-hal yang ada di sekitar mereka. Mereka yang ajar saya, Pak Guru, daun ini bisa sembuhkan kalau misalnya kaki luka, kena parang, darah keluar banyak, daun ini itu bisa tempel, itu darah berhenti. Dan itu betul. Mereka ajar saya bagaimana cara bikin jerat babi hutan. Mereka ajar saya bagaimana daun yang bisa kita jalan jauh, tetapi dengan cium aroma itu, badan kembali segar. Jalan berjam-jam tidak capek. Banyak hal yang mereka itu adalah guru saya. Mau belajar dari mereka juga, dan juga bangun kepercayaan, ikut apa yang mereka sering lakukan sama-sama. Yang benar ya, makan apa yang mereka makan, minum apa yang mereka minum, duduk sama-sama, tidur sama-sama. Kalau kepercayaan itu sudah ada, mereka wilayah pegunungan itu mereka orang-orang yang punya kasih yang besar sekali. Mereka orang yang sangat tulus, sangat tulus sekali. Kami hampir 7 tahun di pedalaman, tidak pernah kekurangan untuk mengeluh karena makan. Kami pernah hampir 4 bulan terakhir itu tidak ada nasi, tidak ada persediaan beras karena salah perhitungan. Tetapi dengan hati yang terus mau membantu, mereka setiap hari itu siapkan kami makan. Bahkan mereka yang bantu masak. Iya, jadi bersyukur sekali untuk setiap proses itu. Penerimaan yang baik dari masyarakat. Penerimaan yang sangat baik sekali. Luar biasa. Tadi juga Kak Andi sempat cerita bagaimana kalau di kebun hitung mulai dari batu gitu. Ini metode pendekatan untuk pembelajarannya sendiri seperti apa nih Kak Andi? Mungkin tadi dengan alam juga menggunakan batu, atau ada buku-buku yang memang dibawa atau seperti apa? Oke, baik. Jadi karena ini pendidikan Kristen, hal yang utama adalah kami lihat dari visi misi yang ada begitu. Visi misi sekolah yaitu pengetahuan sejati, iman dalam Kristus dan karakter ilahi. Dan untuk menolong apa yang sudah menjadi visi dari yayasan ini, kami lakukan dengan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, terlebih khusus kepada anak-anak ini sesuai kontekstual. Karena mereka di sana sangat unik dengan kelebihan yang tadi saya sudah sampaikan itu. Jadi ada panduan khusus, kami tetap mengikuti kurikulum dari pemerintah. Karena kita ada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi standarnya sama. Tetapi kami ada wawasan Kristen Alkitabiah yang menolong kami sebagai pendidik mengajar segala sesuatu, materi atau segala hal yang sudah disiapkan pemerintah dalam sudut pandang Alkitabiah. Bagaimana kebenaran memahami hal-hal tersebut. Bagaimana dalam mengajar matematika, anak-anak itu juga bisa memahami Allah yang luar biasa. Bagaimana dalam belajar bahasa Indonesia, anak-anak itu bisa mengagumi Allah yang maha pengasih, yang melimpahkan rahmatnya dengan pengetahuan, berhikmat dengan banyak sekali bahasa. Jadi segala sesuatu yang anak-anak belajar, itu tidak hanya sampai pada tahap pengetahuan, kognitif. Tetapi lebih daripada itu, anak-anak boleh memaknai segala sesuatu yang mereka belajar, dan mereka semakin bertumbuh dan mereka semakin mengasihi Tuhan. Seperti itu. Luar biasa. Mengagumi Tuhan lewat segala aspek yang mereka belajar. Dan juga
pendidikan karakter. Di mana benar. Sebagai pendidik kami tidak hanya berfokus pada pengetahuan mereka. Apa artinya anak-anak pintar tetapi memiliki karakter atau bad attitude. Betul. Jadi karakter mereka itu sangat-sangat menjadi perhatian khusus. Sejak awal itu bagaimana kami mulai dengan ajar mereka untuk berbaris, karena pasti banyak anak-anak yang tidak sabar. Coba arahkan bagaimana untuk bergiliran, ambil satu-satu antri untuk ambil odol. Pasti akan merasa saya mau duluan. Tapi sekarang aduh, anak-anak bisa berantri yang panjang. Saya rumah cukup jauh, kadang beberapa saya harus ikut rapat atau ada ketemu orang tua, saya tinggalkan ruang kelas. Anak-anak tidak akan ganggu atau bicara naik di atas meja baku pukul atau lempar. Mereka akan coba duduk tenang, lipat tangan, dan sampai menunggu guru itu kembali. Hal-hal itu sangat indah ketika kita punya tujuan yang besar untuk mau capai itu. Baik, Kandi 7 tahun berada di Sukumano, tentu perkembangannya pasti udah banyak terlihat seperti itu ya. Kandi, kalau melihat potensi yang dimiliki oleh anak-anak suku Wano ini dalam bidang pendidikan, apa yang sudah benar-benar terlihat hingga saat ini? Oke. Seperti yang mungkin sudah saya sampaikan tadi juga, bahwa mereka ini bukan anak-anak yang bodoh. Anak-anak di daerah pedalaman ini, anak-anak yang ingus malele, kaki kosong setiap hari karena tidak punya sendal atau alas kaki. Anak-anak yang bisa pakai satu baju untuk 3-4 bulan, 1 bulan, 1 tahun, 2-3 tahun hanya dengan satu baju atau satu celana. Anak-anak yang dilihat sebelah mata ini, mereka adalah anak-anak yang selama ini tidak pernah diberikan kesempatan. Satu hal yang sangat saya syukuri, bagaimana anak-anak ini boleh mengetahui dan berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Mereka boleh memahami apa yang saya tanya. Mereka boleh meresponi apa yang saya tanya dengan jawaban yang bukan bahasa seperti bahasa yang bicara dalam bahasa sehari-hari seperti itu. Tapi mereka boleh menjawab dengan bahasa yang mudah sekali dimengerti dan jelas. Itu hal yang sangat susah. Dari tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali, saat ini mereka bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dari yang tidak bisa baca sama sekali, saat ini minta mereka baca 30 menit dan cerita apa yang mereka baca dalam isi buku itu. Mereka akan ceritakan apa yang mereka baca itu dengan gaya cerita yang sangat indah. Luar biasa. Anak-anak yang dulu tidak tahu bilang satu saja dan perlu 4-5 bulan hanya untuk ajar 1-10 untuk pengucapan saja, karena T dan S itu tidak bisa dibedakan. Saat ini mau minta mereka untuk perkalian atau hitung matematika dengan tingkat kesulitan yang tinggi pun mereka siap. Dan kalaupun ada kesempatan, saya siap bawa 1-2 anak untuk misalnya Olimpiade O2SN untuk pelajaran matematika atau lomba-lomba fisika, IPA dan lain-lain sebagainya. Saya siap. Mereka hanya tidak punya kesempatan. Pulang sekolah itu akan lihat anak-anak akan ganti baju saja dan lari, pegang noken, ubi satu saja baru lari ke kebun. Pulang malam ini jam 7 malam, 7:30 itu sudah capek sekali. Mereka masih datang ke rumah, bilang begini, Pak Guru, bisa kasih tambah saya PRK, saya masih mau belajar. Masih minta untuk belajar. Semangat belajar yang tinggi, daya juang yang tinggi sekali. Mereka tidak sia-siakan kesempatan. Semangat dan daya juang yang sangat tinggi. Mereka adalah anak-anak Papua yang hebat sekali. Saya bisa duduk sama-sama dengan mereka, pernah kami naik gunung yang tinggi. Dan pesawat karena terbang tidak terlalu jauh dari kami, di samping di bawah. Dan satu anak dia bilang begini, Pak Guru, saya tidak pernah naik besi terbang itu. Besi terbang? Besi terbang. Tapi suatu saat Pak Guru, saya akan kasih terbang besi itu. Wah, itu luar biasa. Itu dia masih kelas 3 SD. Dan dia sampaikan satu mimpi yang besar dari tekad yang paling dalam dia punya hati. Dan itu dia wujudkan dari dia punya tindakan setiap hari. Mereka punya semangat belajar yang tinggi sekali. Sekarang mereka sudah sampai tahap belajar komputer. Kalau ketik 10 jari laptop itu mereka sudah, puji Tuhan, sudah bisa. Mereka sekarang sudah masuk dalam desain-desain grafis begitu. Mereka banyak sekali desain honai-honai karena rumah adat mereka honai. Mereka mendesain rumah honai dengan skala yang modern, yang mereka sudah perlengkapi dengan seperti lubang untuk pembuangan asap, karena honai itu kan banyak orang di wilayah pegunungan itu kena infeksi saluran pernafasan karena di dalam honai itu tidak ada ventilasi, hanya satu pintu kecil, pintu masuk dan pintu keluar, tidak ada jendela.
Dan itu asap itu masuk tuh hanya berputar di dalam itu saja. Dan mereka punya desain banyak sekali. Dan itu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana anak-anak yang hidup di pedalaman ini, mereka bisa menerobos batas dari apa yang tidak pernah dipikirkan. Semua banyak hal yang mereka buat saya kagum sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Sudah izinkan saya ada di tempat ini. Melihat langsung, merasakan. Terima kasih Tuhan, saya menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan dan saya bisa melihat anak-anak ini bertumbuh setiap hari dan melihat keunikan, kelebihan mereka. Kehadiran sekolah itu mereka mendoakan kurang lebih 10 tahun. Mereka bergumul untuk kiranya mereka juga punya sekolah. Dan ini menjadi sekolah pertama. Sekolah pertama, satu-satunya sekolah yang ada buat mereka. Orang tua mereka tidak ada yang sekolah. Ini sekolah pertama. Dan bayangkan bagaimana ungkapan syukur yang lahir dari hati. Karena ada berkat Tuhan ini. Mereka bilang bagi saya begini, Pak Guru, sekolah ini adalah anugerah. Sekolah ini adalah jembatan perdamaian. Saya akan pergi panggil musuh-musuh kami dulu, yang dulu kami terus perang suku. Saya akan panggil mereka, saya akan ajak mereka bahwa ada anugerah dari Tuhan, ada berkat besar dari Tuhan. Ada sekolah di kami punya suku. Tidak ada lagi perang. Mari, bawa kamu punya anak-anak. Kita bikin rumah sama-sama, kasih mereka sekolah. Sekolah adalah jembatan perdamaian. Ini dia bilang, Pak Guru, orang yang saya panggil ini, orang yang bunuh saya Pukaka. Tapi saya mengampuni, karena Allah lebih dulu mengampuni saya. Saya akan ke sana, saya akan panggil mereka satu suku itu, datang kemari, tinggal bersama-sama dengan kami, dan bersekolah sama-sama. Dia sampaikan bahwa sekolah itu berkat Tuhan, bukan hanya untuk suku Wano, tetapi berkat Tuhan ini untuk suku-suku lain juga, tetapi melalui suku Wano. Jadi saya akan panggil suku-suku yang lain, bahkan suku yang pernah jadi musuh kami, dan kami akan nikmati berkat ini sama-sama. Luar biasa Kak Andi, luar biasa, ini cerita yang sangat menginspirasi saya juga. Luar biasa ya masyarakat di sana. Dan mungkin dari apa yang udah kita bicarakan Kak Andi, begitu banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup juga yang akhirnya saya juga dapat nih dari Kak Andi ya. Luar biasa sekali Kak Andi. Mungkin sesuai dengan topik kita, bagaimana membentuk anak Papua cerdas. Apa yang menjadi harapan Kak Andi untuk anak-anak di suku Wano? Tak seorang pun bisa mundur dan memulai hal yang baru. Tidak seorang pun bisa mundur dan mulai itu semua dari awal. Tetapi siapapun bisa mulai hari ini, dan menyelesaikan dan punya akhir yang baru. Semua orang punya tujuan. Tidak ada orang yang bekerja atau melakukan segala sesuatu tanpa tujuan. Saya punya harapan yang besar. Saya habiskan saya punya masa muda, kesenangan anak-anak muda, saya tinggalkan semua. Banyak privilege, banyak tawaran yang secara materi sangat gila sekali. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, ada harapan yang besar, ada tujuan. Saya tidak mengerjakan segala sesuatu tanpa tujuan. Harapan saya, tujuan saya, anak-anak yang tadi seperti saya sampaikan, yang tidak punya kesempatan ini, anak-anak yang buang ingus saja saya masih perlu 7 tahun ini untuk sampaikan kepada mereka. Anak-anak yang kaki kosong yang berjuang sekali untuk tetap hidup bertahan dari alam, mereka adalah anak-anak Papua yang punya potensi yang besar. Harapannya mereka 10, 15, 20 tahun lagi mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, mereka belajar dengan baik, mereka pakai apa yang mereka punya saat ini, dan mereka boleh dipercaya banyak hal yang mereka bisa kerjakan dalam bidang yang mereka mau nanti. Tapi yang paling penting adalah mereka menjadi pemimpin-pemimpin di atas tanah Papua ini, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Banyak orang Papua yang pintar, terlalu banyak. Tetapi yang pimpin dengan takut akan Tuhan dan bekerja dengan hati, itu tidak semua ada. Baik, terima kasih banyak Kak Andi. Doa saya juga semoga Kak Andi sukses, keluarga juga yang mendampingi, sehat-sehat selalu anak istri ya. Dan ini semoga menginspirasi juga untuk seluruh pemirsa RRI yang menyaksikan podcast hari ini. Sukses Kak Andi ya. Ya, terima kasih Kak. Kita tunggu cerita-cerita luar biasa selanjutnya. Syawima Kasumasa.